you see what I see? Hai, di sini siapa yang kalau menjelang Lebaran itu mengalami yang namanya drama asisten rumah tangga? Aku salah satunya. Jadi barusan mbak aku, sebut aja namanya Sari, pamit pulang kampung sementara sampai habis Lebaran. Sebenarnya ini lebih cepat dari rencana awal dia mau izin pulang kampung. Karena ini drama bukan sembarang drama ART biasa ya, atau asisten rumah tangga biasa. Tapi dengerin aja deh. Jadi tepat kejadiannya adalah kemarin. Dan oke, aku mulai ceritanya ya. Aku lagi gak sengaja ngelihat jam di dashboard mobilku. Aku hari ini berangkat jam 10 pagi. Lebih siang dari biasanya. Itu aku lagi mikir gitu. Tapi tiba-tiba suara HP dengan ringtone khusus berbunyi. Dan ringtone khusus itu adalah bunyi kalau suami aku nelpon. Sambil mikir, kok tumben suami aku nelpon pas aku baru berangkat dari rumah ya. Perasaan tadi sebelum berangkat kantor udah pamit sama dia deh. Anyway, aku jawab. Ya, sayang, Sari pingsan nih. Gimana ya? Aku mau antar Mas Bambi lagi ke sekolah. Hah? Jadi kondisinya Sari itu ART-ku dan Mas Bambi adalah anak pertama kami. Oke, aku putar balik, aku pulang. Tanpa banyak nanya dulu, aku langsung segera bergegas putar haluan menuju rumah lagi. Untungnya sih belum terlalu jauh. Pikiranku kemana-mana. Kayak Sari kan harusnya lagi sama Lizzie ya. Lizzie itu anak aku yang kedua, usianya masih 7 mau 8 bulan gitu. Terus kalau Sari pingsan, Lizzie gimana? Ikutan jatuh apa gimana? Tapi kok tadi Yodi, suamiku, nggak ngomong apa-apa ya tentang Lizzie? Udahlah, aku nggak pikir aneh-aneh lagi, takut kejadian juga. Akhirnya aku injek gas sekencang mungkin supaya sampai rumah. Sesampainya di rumah, ternyata rumahku udah rame. Bahkan sampai ada satpam komplek segala gitu. Dan beberapa ibu-ibu komplek udah ada di rumahku lagi ngerubungin Sari. Iya, lagi ngerubungin Sari. Sari terbaring di lantai dan itu posisinya ada di garasi mobilku. Dan sebagian dari para tetangga itu ada yang berusaha ngebangunin Sari dengan cara nyubit, nampar-nampar kecil mukanya, bahkan sampai ada yang nyipratin air ke muka Sari. Terus kemudian aku turun dari mobil, tetanggaku salah satunya ada yang bilang, "Lah ini dia Mbak Zahranya udah pulang." Aku langsung jawab kan, "Gimana Bu? Maaf jadi ngerepotin." Aku gak enak banget sama tetanggaku jadi rame gini urusannya, mungkin jadi pada terganggu ya. "Gak apa-apa Mbak, jangan bilang repotin, namanya juga tetangga. Ini kenalin tetangga baru namanya Maya. Mbak Maya ini dokter." "Oh iya," kataku. "Maaf tapi aku boleh cari Lizzie dulu?" Di otak aku cuman adek aja pikirannya. "Oh ini Lizzie sama aku Mbak." Dari balik kerumunan muncul seorang tetanggaku yang persis rumahnya di sebelah. Namanya Mbak Sena. Dia lagi gendong Lizzie yang diem aja. Si Lizzie ini sambil merhatiin Sari yang tergeletak di lantai. Setelah mastiin kalau Lizzie baik-baik aja, aku langsung fokus ke Sari lagi. "Gimana Mbak Maya?" Mbak Maya jawab, "Aku udah cek semuanya. Tensinya normal, denyut nadinya bagus, badannya juga nggak dingin. Detak jantungnya nggak masalah dan sesak nafasnya juga nggak ada. Semuanya normal Mbak Zahra." "Gimana ya Mbak, apa aku bawa ke rumah sakit aja kali ya?" kataku. Terus kata dokter Mayanya gini, justru nggak usah Mbak, ini tuh kayak dia lagi stres aja, mungkin depresi ya. Lagi ada pikiran berat atau gimana, pernah cerita nggak? Soalnya biasanya kalau ada pikiran yang sangat mengganggu itu bisa sampai pingsan kayak gini. Nanti juga bangun sendiri," kata Mbak Maya gitu. Sebentar deh, itu darah ya? Darah apaan? Karena aku kaget banget. Jadi di antara dokter Maya dan Sari, di situ ada tisu yang udah kelumer darah. "Oh," kata Mbak Maya,
Ini jempol tangannya Sari tadi berdarah, udah aku bersihin kok, udah aku obatin. Tuh udah aku plester. Terus aku langsung merhatiin muka Sari. Ternyata Sari selain lagi tertidur pulas, ada tetesan air mata di pipinya yang terus-terusan keluar dari matanya dengan posisi mata terpejam. Dan sesekali tangannya tuh kayak tiba-tiba mengepal dan susah dibuka kepalanya itu. Sepertinya dia lagi nahan emosi dan kayak banyak memendam amarah. Singkat cerita sekitar jam 12-an aku gak enakan karena tetanggaku masih pada usaha ngebangunin Sari. Sampai akhirnya aku punya ide untuk nutup hidungnya si Sari supaya tidak bisa bernafas dan dia kayak gelagapan gitu. Pas aku coba, aku sebelumnya udah izin dulu sama Mbak Maya ini yang dokter. Dia bilang, ya udah Mbak nggak apa-apa katanya gitu. Karena si Sari itu tidak ada pergerakan lain selain mengepal dan menangis. Dan akhirnya aku lakuin lah, aku tutup hidungnya selama sepersekian detik. Tiba-tiba si Sari kayak gitu, kayak gelagapan, kebangun dia. Dan saat Sari mulai membuka matanya, langsung sontak beberapa orang di situ bilang kayak, Alhamdulillah Sar. Terus salah satunya ada yang ngomong, bikin orang panik aja sih Sar. Ayo bangun, gak boleh lemes, dilawan ayo lemesnya. Tapi masih dalam keadaan bingung, Sari ngeliat ke arahku dan mulai membuka mulutnya. Terus dia berkata gini, Bu, adik mana? Wah, dalam hati aku. Saat dia sadar pertama kali yang ditanyain adalah Lizzie. Aku jawab, Lizzie ada kok Sar, baik-baik aja. Ini kamu minum dulu. Aku kasihlah dia teh manis hangat supaya ada tenaga untuk sadar. Kenapa kamu Sar? Coba cerita. Terus masih dalam keadaan kayak linglung, lemes banget, dia mencoba untuk ngejelasin apa yang baru aja terjadi. Tadi kan Sari kan lagi bersihin es Bu di kulkas, pakai pisau itu loh Bu. Terus jempol Sari tuh kena pisau. Lemes banget liatnya aku Bu, karena ngucur darah banyak banget. Sari lagi ngegendong adek. Terus adek bengong liatin darah Sari. Terus Sari naruh adek di lantai. Sari lemes, tidur. Tapi Sari bangun lagi. Sari kepikiran adek, kasihan di lantai. Sari nunggu bapak bangun, tapi bapak gak turun-turun Bu. Sari gak kuat, Sari lemes banget. Jadi Sari berusaha buka gerbang untuk ke tetangga, ngasih adik Lizzie ke Mbak Sena. Habis itu Sari mau pulang lagi, mau rebahan di kasur. Pas Sari buka gerbang mau masuk ke dalam rumah, udah Sari gak sadar lagi, kata dia gitu. Terus aku jawab kan, makasih ya Sar, kamu udah titipin Lizzie dulu. Terus Sari diem aja, ekspresi mukanya tuh masih datar dan lemes banget. Aku gak boleh berhenti ngajak Sari ngobrol, harus diajak ngobrol terus nih. Terus karena dia masih lemes banget, aku takut dia merem terus tidur lagi gitu kan. Nah, karena tadi pas saat dia pingsan, dia tuh kayak lagi nahan emosi, jadi aku pikir ada masalah ya di kampungnya dia. Ya udah, aku tanya dong sama Sari yang masih lemes banget itu. Orang tua kamu di kampung gimana? Sehat? Dengan sangat lirih, Sari menjawab, Bapak sehat Bu. Kalau Ibu Sari. Tiba-tiba si Sari merem dan badannya langsung plak tergeletak lagi ke belakang dan tidur lagi. Sar, bangun Sar, jangan tidur lagi. Terus tetangga pada berkumpul lagi kan, panik karena si Sari tidur lagi. Dan sampai diguncang-guncangin badannya, Sari tuh gak bangun lagi. Terus kita panggil kan dokter Maya. Dok, ini gimana dok? Ini kok dia pingsan lagi gitu kan. Dan Sari keadaannya sama persis kayak tadi. Dicek-cek semuanya normal dan gak tahu gimana. Semua keadaan raganya tuh dalam keadaan yang sangat normal ya. Gak kayak, harusnya kan kayak kakinya mungkin dingin atau kaku gitu. Atau nafasnya tersengal-sengal. Ini tuh enggak, biasa kayak dia lagi tidur pules aja. Dan udah, sampai sekarang sekitar jam 4 sore, Sari juga belum tersadarkan diri dari tidurnya. Karena udah sore, tetanggaku satu persatu udah pada izin pamit pulang. Tinggal Mbak Sena nih yang masih ngegendong Lizzie duduk di sofa ruang tamu aku. Posisinya Sari udah aku rebahin di atas kasur lantai gitu. Tadi pakai bantuan satpam sama sebagian tetangga, soalnya badannya Sari berat banget.
Badannya Sari tuh kayak apa ya? Kayak ditahan, tapi padahal badannya kan kecil ya. Cuman berat banget deh, kayak lagi ngangkat besi. Anyway, aku lihat jam udah jam 4 sore lewat 10 menit. Aku kan kepikiran lazy ya, belum mandi sore gitu. Jadi yaudah aku segera izin ke Mbak Sena untuk ngurus Lizzy dulu. Sembari aku persilahkan Mbak Sena untuk pulang ya istirahat gitu kan. Dan gak lupa aku bilang sama Mbak Sena terima kasih sebanyak-banyaknya karena udah mau ngebantu megang Lizzy pas kondisi Sari lagi kayak gini. Posisinya Sari masih tidur di lantai ruang tamuku. Bingung juga sih mau diapain karena kayak nggak bangun-bangun. Tapi udah aku tinggal aja karena aku mau ngulusin Lizzy dulu. Sebelum lanjut ke ceritaku, aku mau cerita dulu nih sebenarnya kisahnya si Sari. Jadi saat ini Sari itu usianya sekitar 26 tahun kalau nggak salah. Posisinya saat ini dia janda, ditalak sama mantan suaminya saat dia memutuskan untuk ke Jakarta lagi untuk kerja sama aku. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kalinya Sari kerja sama aku. Jadi di tahun 2018, Sari udah pernah kerja di tempat aku. Waktu itu dia ngomong Mas Bambi saat usianya masih sekitar 2 apa 3 tahun gitu. Terus di awal 2020, Sari pamit pulang karena katanya disuruh pacarnya untuk pulang kampung. Pacarnya. Yang pada saat itu aku nggak tahu ternyata Sari nikah sama si pacarnya itu. Dan setelah pulang kampung, aku bilang sama Sari, COVID ini lagi tinggi-tingginya. Kalau kamu tetap ngotot pulang kampung, maaf kamu nggak usah balik ke rumah ibu lagi karena ibu takut kamu bawa virus. Intinya kayak gitu. Tapi pada saat itu Sari tetap kekeh untuk pulang kampung dan ya udah, aku ikhlaskan Sari pergi, aku cari ART baru untuk ngurus Mas Bambi. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, sekitar tahun 2022, Mas Bambi itu udah jelang 5 tahun. Aku sempet gak pakai ART lagi waktu itu. Tapi aku berniat untuk cari ART lagi karena kondisi aku lagi hamil anak kedua. Dan perut aku tuh udah gede banget, kira-kira hitungan hari aku tuh mau ngelahirin. Nah, jadi kan aku memutuskan untuk cari-cari ART lagi. Kebetulan emang mungkin aku berjodoh ya sama Sari ini. Jadi tepat 5 hari sebelum aku ngelahirin, Pak Ano, tukang bersih kolam renang rumah ayahku, ngabarin kalau dia dapat chat dari Sari yang nanyain, Pak, Bu Zahra masih butuh bantuan nggak ya? Saya mau kerja lagi deh di situ kalau ibunya mau, katanya gitu. Ya aku nggak pikir panjang dong, aku langsung hubungin Sari dan setelah bergaining kondisi dan gaji, akhirnya dia mau kerja lagi di tempat aku untuk ngomong adik Lizzy nih, waktu itu belum lahir. Aku jemput dia di stasiun Bogor, terus di sana aku ketemu sama bapaknya yang nganterin Sari. Jadi aku ketemu dengan bapaknya ngobrol. Dan pas lagi ngobrol sama bapaknya bilang, Bu, saya pesan cuma satu, tolong jagain anak saya dari suaminya. Suaminya tuh jahat, Bu. Kalau dia sampai ke rumah ibu nanyain Sari, tolong saya mohon, tolong bilang kalau Sari nggak kerja di tempat ibu lagi. Aku sebenarnya kaget juga sih, karena aku juga nggak nyangka kondisinya dia sama suaminya kayak gitu. Dan aku jawab dengan supaya menenangkan bapaknya, aku bilang kayak, ya Pak, nanti akan saya jagain Sarinya. Toh Sari juga saya anggap seperti keluarga kok, gitu lah. Nah, saat perjalanan dari Bogor ke Jakarta, ke rumahku, itu Sari cerita banyak banget soal permasalahan hidupnya yang sampai akhirnya memutuskan dia untuk kerja lagi di Jakarta. Dan kebetulan yang dia hubungin pertama kali itu ya Pak Ano itu untuk kerja di rumahku. Katanya dia udah gak kuat banget sama keadaan di Bogor. Gue tanya kayak, kenapa gitu. Dia bilang, Sari gak kuat Bu sama suami Sari. Nah, gue tanya dong, emang kenapa sih sampai gak kuat gitu? Intinya, Sari itu sering mengalami keguguran. Dan dia cerita waktu keguguran pertama kali itu, dia keguguran karena pas lagi berantem sama suaminya, Sari itu dilempar ke atas kasur dan ditarik badannya dan dilempar lagi ke tembok sampai akhirnya mengalami keguguran yang pertama. Dan kemudian suaminya minta maaf, Sari memutuskan untuk memaafkan, kemudian
hamil lagi, kandungan kedua, dan pada saat itu keguguran lagi karena kondisinya Sari lagi naik motor sama suaminya dan keadaannya mereka lagi nggak bagus, lagi entah tengkar atau gimana. Suaminya naik motor dan sengaja ngebut di jalan yang berlubang supaya si Sari kesakitan perutnya. Dan itu juga yang membuat akhirnya si Sari keguguran kedua kali. Dan yang terakhir yang membuat dia sampai akhirnya memutuskan untuk cabut dari Bogor adalah keguguran dia yang ketiga. Saat sedang hamil besar, mereka cekcok entah karena apa, perutnya Sari itu ditendang dan akhirnya Sari keguguran, pendarahan yang cukup hebat, cukup membuat dia trauma terhadap darah. Dan setelah keguguran itu, suaminya itu malah memulangkan Sari ke rumah orang tuanya. Tapi itu pun tidak diantarkan ke rumah, tapi ke pinggir jalan, dan Sari suruh jalan sendirian ke rumah orang tuanya dengan kondisi dia habis keguguran itu. Segitu gilanya, pantasan orang tuanya yang tadi gue ketemu, bapaknya itu bilang jangan sampai suaminya menemukan Sari lagi. Dan akhirnya sampailah di rumah dan Sari aku suruh istirahat, terus kerja seperti biasa, sudah aku arahkan nanti kamu gini. Besokannya setelah Sari ada di situ di rumahku, aku lahiran gitu. Jadi aku lahiran, sibuk di rumah sakit, dan setelah aku pulang dari rumah sakit, aku pulang ke rumah. Di situ aku lihat Sari matanya bengkak, kayak habis nangis. Aku tanya kan, kenapa? Terus Sari jawab sambil agak-agak terisak-isak gitu. Akang kemarin ke rumah bapak, Bu. Maksudnya bapaknya Sari yang di Bogor. Terus aku tanya kan, terus? Iya, Akang ajak keluarganya datang ke rumah bapak, talak Sari. Sekarang Sari jadi janda ya, Bu. Terus dia bercucuran air mata, tapi ya gue tenangin banget. Kondisinya itu gue kayak sebenarnya pengen istirahat banget ya, karena kan habis ngelahirin gitu. Tapi gue bilang sama dia, ya udah kamu nangis aja. Nanti juga kamu sadar betapa beruntungnya kamu diceraikan sama laki-laki jahat kayak gitu. Berdoain yang terbaik ya, Sar. Sambil nangis, Sari jawab, iya Bu. Dan semenjak itu, Sari jadi sering cerita tentang masalah-masalahnya dia. Ya gue sih gak apa-apa ya, yang penting kerjaan aman. Mungkin dia juga butuh temen ngobrol kan. Dari cerita-ceritanya, ternyata masalahnya Sari itu tidak hanya di laki-laki yang jahanam itu. Ternyata Sari juga gak kuat dengan keadaan di rumahnya sendiri. Jadi sepeninggal ibu kandungnya, bapaknya itu nikah lagi. Dan ibu tirinya juga agak-agak gak tahu deh, aneh. Nyuruh-nyuruh bapaknya Sari untuk ngelunasin semua utang-utangnya ibu tirinya Sari ini. Sedangkan bapaknya Sari itu udah sakit-sakitan, yang dimana kalau lagi sakit ya gak bisa kerja. Jadi gak ada uang harian. Nah makanya si ibu tirinya ini suka nyuruh-nyuruh Sari untuk kerja nyari duit yang banyak buat ngebayar utang ibu tirinya. Sedangkan anak-anak kandung ibu tirinya itu gak ada yang peduli lagi sama ibunya. Jadi kayak Sari tuh sedih banget gitu loh, kayak kenapa gua yang harus menanggung utang-utang si ibu ini gitu. Padahal kan dia punya ibu kandung dan utang-utangnya itu dulu dipakai buat nikahin anak-anak kandungnya dia gitu. Kenapa jadi Sari yang harus nanggung, kayak gitulah kasarnya. Makanya waktu pas Sari pingsan tadi itu, dia kayak sambil keluarin air mata kan. Lah gue ikutan sedih karena kan gue tahu cerita-ceritanya dia. Dan ditambah mungkin karena Sari tuh banyak mendem emosi dan dendam kali ya dalam pikirannya. Jadi mungkin itu yang membuat dia sampai tidak sadarkan diri terlalu lama, entah depresi atau gimana. Plus tadi tangannya itu kan kena pisau, jadi darahnya mengucur. Itu mungkin triggernya dia awalnya lemes karena kan dia trauma ngelihat darah. Tapi tetap aja saat
Sari sedang tertidur, gue selalu bilang sama dia terima kasih sudah memikirkan Lizzie terlebih dahulu sebelum kamu pingsan lebih lama lagi. Karena menurut gue amazing aja gitu, gue sangat terharu dimana dari pingsan pertamanya ini Sari kebangun karena pikirannya kuat banget ke Lizzie. Dia sadar kalau Lizzie itu ditaruh sama dia di lantai. Dan dia ngerasa masih ada tanggung jawab sama Lizzie, makanya dia kebangun. Dia memindahkan Lizzie ke tangan tetanggaku yang mungkin pada saat itu dia anggap paling bisa lah untuk megang Lizzie. Terus dia lanjut lagi pingsan, yang dimana lama banget sampai sore menjelang maghrib itu akhirnya aku memutuskan untuk memanggil Ustadz. Karena menurutku kondisi seperti ini mungkin ya bisa dibilang seperti mati suri. Balik lagi ke kondisinya Sari sekarang, dimana dia masih tertidur pulas di atas kasur di ruang tamu rumah aku. Aku kayak bingung deh, ini anak mau diapain ya? Oh, aku kepikiran gue pindahin aja kali ya ke dalam kamarnya dia gitu kan. Tapi aku gak kuat kalau gotong sendirian. Akhirnya aku menghubungi Mbak Sena dan Mbak Sena aku minta tolong dong untuk panggilin satpam. Aku mau minta bantuannya untuk masukin Sari ke dalam kamar. Terus gak lama Mbak Sena sama satpam datang. Satpamku itu namanya Pak Rokim. Pak Rokim itu bilang kayak gini pas ngeliat keadaannya Sari. Bu, ini mah harus ditanganin sama orang pintar. Orang pintar gimana Pak? Bukannya ini kayak dia stres aja ya karena depresi dan mungkin di alam bawah sadarnya si Sari emang dia pengen pingsan kali Pak. Dia pengen tenang sejenak, gak mikirin segala polemik yang ada dalam hidupnya. Aku bilang gitu. Enggak Bu, ini mah harus ditanganin sama Ustadz. Saya panggilin ya Bu kakak saya, kebetulan juga dia Ustadz gitu kan. Biasa ngeluarin kayak gini-gini. Apaan? Tapi ya udahlah, gue kayak walaupun sebenarnya gue nggak terlalu gimana gitu ya, tapi ya udah aku setuju aja sih, boleh Pak. Tapi yang penting semoga kalau bisa sebelum maghrib udah bangun ya Pak ya. Terus tiba-tiba aku punya ide gitu, kayak Pak sebentar sebelum panggil Ustadz, boleh nggak kalau saya coba terakhir untuk usaha bangunin Sari? Boleh, gimana Bu? Aku langsung ke WC, ngisi air seember, dan aku minta tolong sama Mbak Sena untuk ngebawa berdua karena ember aku gede banget. Itu full isi air, terus aku siram pure si Sari. Aku bener-bener siram seember itu dari kepala sampai kakinya. Tiba-tiba si Sari batuk. Tapi posisi matanya tuh masih merem dan tiba-tiba selesai batuk, dia rebahan lagi. Aku shock banget kan. Kayak, Sar, astaga nih orang gak bangun-bangun. Oke, aku langsung segera ngambil baju ganti buat Sari. Dan dengan bantuan Mbak Sena, kami ngegantiin bajunya Sari. Karena takut dia masuk angin kan. Sementara itu, Pak Rokim keluar dari rumahku untuk menghubungi kakaknya yang katanya Ustadz atau orang pintar. Singkat cerita, Sari udah ganti baju dan Pak Ustadz Gafar namanya udah datang. Pak Ustadz ini segera melakukan aksinya. Kenapa aku bilang aksinya? Karena ini pertama kalinya aku ngelihat orang lagi berusaha disadarin dari yang katanya sih kesurupan. Jadi setelah dibacain doa sama Pak Gafar, terus Pak Gafar ini mulai menusukkan punggung Sari menggunakan telunjuknya. Katanya sih itu sedang mencari titik lemahnya makhluk halus yang ada di dalam tubuhnya Sari. Dari semua posisi, dari punggung bagian atas, terus tengah, bahkan sampai pinggang pun yang sebelah kanan itu Sari tidak bereaksi apa-apa. Dan sampai akhirnya telunjuknya Pak Gafar itu menunjuk, atau bukan sekedar menunjuk ya, tapi menusuk pinggangnya Sari yang sebelah kiri. Dan saat itu juga si Sari merintih kesakitan. Kayak yang sumpah itu pertama kalinya gue ngelihat orang yang kayak kok kayak gini kesurupannya gitu kan.
Terus si Sari bilang sakit gitu, sakit. Terus tangannya si Pak Gafar tuh sama dia dipegang, terus kayak yang berusaha dilepas gitu loh dari pinggangnya dia. Lepas, pergi, sakit gitu. Terus si Pak Gafar ini, siapa kamu? Keluar, kasihan anak ini badannya jadi lemes. Tiba-tiba Sari melek dong. Tatapannya kosong dan keluar air mata. Dia melotot terus merem lagi. Gak lama gruk aja dia rebahan lagi dong di atas kasur itu. Terus Ustadz Gafar langsung refleks bilang gini, wah bandel bener nih, gak mau keluar, ngerjain gua lo ya. Terus lagi-lagi dia melakukan aksi yang sama seperti pertama dia datang ke sini. Dia doa, terus tangannya kayak sat gitu loh, kayak nusuk-nusuk. Kayak lo pernah ngeliat gak sih kalau badan orang diakupuntur gitu kan, kayak ditusuk-tusuk jarum kan. Nah posisi jarum itu adalah tangannya Pak Gafar ke badannya si Sari. Terus kayak set gitu. Nah di posisi yang sama kayak tadi saat Sari ngerintih, yaitu di pinggang sebelah kiri, itu Sarinya sekarang gak ada reaksi apa-apa gitu kan. Terus udah tuh akhirnya sampailah pada titik jaringnya Pak Gafar ini ada di leher sebelah kanan. Sakit ampun. Tiba-tiba si Sari kayak gitu merintih kesakitan. Wah sumpah sih gue takut banget ngeliatnya. Terus Ustadz Gafar dengan lantangnya bilang gini, keluar sekarang, mau keluar sendiri atau gue paksa nih? Ya singkat cerita bla 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 bla, akhirnya proses ini berlangsung sampai 1 jam. Dan tanpa sadar rumahku udah rame lagi. Dan sekarang gak cuma tetangga, tapi sampai ada Pak RT aku juga datang untuk ngeliat. Tepat pukul 5 sore lewat 15 menit, akhirnya Sari udah sadar dan udah mau dibimbing sama Pak Ustadz Gafar itu. Dan kemudian Sari mau baca 2 kalimat syahadat, walaupun masih belum mau ngucap astagfirullahaladzim. Tapi kelihatannya kalau wajah Sari tuh masih sendu ya, kayak dia masih nahan nangis. Terus tiba-tiba ada tetesan air mata keluar dari matanya tuh gak berhenti-berhenti. Akhirnya aku bilang sama Sari, Sar, ini siapa? Aku tanyakan. Dia jawab, ibu. Kamu udah tangisin aja, gak boleh dipendem, luapin. Mau teriak-teriak marah-marah juga gak apa-apa. Tapi si Sari masih berusaha nahan tangisnya dia. Dan aku segera ngambil HP-ku dan aku langsung nge-video call bapaknya Sari. Setelah diangkat sama bapaknya, aku hadepin tuh muka bapaknya ke wajahnya Sari. Aku bilang, cerita Sar, itu ada bapak kamu di sini. Bapaknya Sari juga ngejawab, karena kan sebelumnya udah aku kasih tahu kan, ceritain dulu kronologisnya gimana bisa sampai Sari tuh kayak gini. Terus bapaknya jawab, kunaon gelisnya bapak, cerita wae atuh, cenah. Tiba-tiba Sari nangis kenceng banget sambil bilang kayak, pusing, Sari pusing pak, si Akang teh ngeganggu Sari wae, nge-spam chat Sari wae, neror Sari pusing, gak bisa lepas, dia ngechat Sari terus, gitu katanya. Jadi ternyata si Sari ini kayaknya dia pusing banget gara-gara mantan suaminya itu yang jahat itu ngeganggu dia terus dengan cara nge-spam chat, terus neror video call terus. Walaupun Sari udah berkali-kali ganti nomor handphone, tetap aja si laki-laki ini tahu gitu kan. Terus air mata Sari itu terus-terusan ngalir gak berhenti. Sari ngelanjutin sambil dia gak kuat nahan emosinya. Dia bilang sama aku, udah 3 hari ini bu, Sari ngeliat wajah Akang mulu. Setiap Sari mau tidur, kok ada muka si Akang di bayangan Sari. Padahal Sari gak mau mikirin lagi, Sari udah jijik bu, Sari pusing, katanya gitu. Kumaha nih bu? Terus sambil nangis terus. Setelah tenang, akhirnya kami segera menggotong Sari untuk bisa istirahat di kamarnya. Sambil aku bawain Al-Quran gitu. Terus sama Pak Ustadz juga dibaca-bacain ayat suci Al-Quran juga. Aku bawain Al-Quran maksudnya kayak ya udah buat ngejagain Sari. Gak tahu sih itu bakalan works atau enggak, tapi kayak ya udahlah aku at least berusaha.
Anyway, singkat cerita, kami menceritakan semua kronologinya dari awal sampai kejadian yang baru aja terjadi ke Pak RT. Dan di situ kami semua kaget dengan cerita Pak Ustadz setelah ngedengar cerita dari kami gitu. Kecuali Pak Ustadz Gafar, dia kayaknya nggak terlalu shock atau nggak terlalu kaget ya sama cerita dari Pak RT ini. Jadi Pak RT ini bilang kayak, oh maaf ya Bu, saya nggak maksud nakut-nakutin ini. Tapi beberapa hari yang lalu, itu Bu Ramana yang biasa jogging lewatin depan rumah ibu, itu bilang sama saya kalau di rumah ibu, sambil nunjuk-nunjuk rumah ibu itu, rumah ibu lagi ada yang buat. Nah itu selalu nunjuk ke rumah ibu dan saya tegaskan lagi ke rumah ibu Zahra. Iya, ke rumah ibu itu, katanya Bu Ramana gitu. Terus ditanya sama Pak RT, gimana Bu, maksudnya ngebuat apa Bu Ramana? Tapi si ibu itu gak mau jawab, kata Pak RT. Aku sama ibu-ibu tetangga tuh langsung kayak yang, maksudnya gimana sih Pak? Sama-sama bingung nih kita sama kayak Pak RT. Tapi gak lama Ustadz Gafar ngejelasin kayak, iya maksudnya lagi ada yang ngebuat itu lagi ada yang ngebuat mantra, atau si Ibu Ramana ngelihat kalau di rumah Ibu Zahra ini ada semacam kayak gas hitam yang merupakan aji-ajian khusus di dalam rumah gitu. Nah itu nggak tahu mau dikirim ke siapa. Cuman kalau misalnya keadaannya seperti ini ya sudah pasti itu bentuk kiriman ditujuinnya buat si Sari. Tapi ya dari mana saya juga nggak tahu. Saya bukan ahli dalam bidang itu. Mungkin dari mantan suaminya ya. Saya juga nggak ngerti itu dari siapa. Yang jelas itu ilmu hitam, katanya gitu. Dan malamnya Sari manggil aku untuk ke kamarnya. Di situ dia bilang kalau dia mau izin cuti pulang kampung dulu sampai Lebaran. Katanya mau istirahat. Dan saat ngobrol di kamar Sari, aku kaget banget karena tiba-tiba ada kucing kecil warnanya hitam pekat ngeliatin aku, melotot. Dia ada di bawah lemari bajunya Sari. Aku usir pakai sapu itu kucing sampai keluar ke garasiku. Dan setelah itu kucing berhasil keluar dari rumahku, aku segera ngebalikin sapu ke posisi semula dan menutup pintu. Pas aku lagi mau nutup pintu, kucing itu kemana ya? Tadi perasaan di garasinya kan gue tutup, harusnya dia masih di sini. Tapi nggak ada. Kucing hitam pekat melotot ke gue itu tadi nggak ada. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com